contoh menghitung volume dari masing-masing prisma. Oke, kita mulai bahas satu persatu. Ada beberapa contoh. Kita mulai dari contoh menghitung volume kubus terlebih dahulu. Mungkin kalau soal volume kubus panjang rusuknya sudah diketahui, mungkin tidak akan menjadi masalah. Kalian tinggal masukkan tadi panjang rusuknya dimisalkan dengan S, maka tinggal dimasukkan S kali S kali S, angkanya berapa tinggal dimasukkan, dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, yang jadi permasalahan biasanya adalah menghitung volumenya tapi dikombinasikan, atau menghitung volumenya tapi yang diketahui bukan panjang rusuk kubusnya. Oke, seperti contoh yang sudah saya buat. Jika diketahui panjang kerangka kubus adalah 96 cm, hitunglah volume kubusnya. Nah, ini adalah contoh soal kita disuruh menghitung volume kubus tapi panjang rusuknya belum diketahui. Oke, kita tulis dulu ya, jawab. Kita tulis yang diketahui, yaitu panjang kerangka, yaitu 96 cm. Nah, yang ditanyakan adalah volume kubus. Oke, otomatis kita bisa tulis volumenya sama dengan S kali S kali S. Oke, kita tahan dulu. Kenapa? Karena kita nggak bisa langsung masukkan angka 96. Kenapa? Karena 96 bukan panjang rusuk, tapi panjang kerangka. Kita harus cari dulu panjang rusuknya. Nah, kita harus ingat dong berarti materi tentang panjang kerangka. Nah, panjang kerangka, kalau misalkan kalian lupa, itu juga bisa di logika secara mudah. Panjang kerangka kubus itu kan, kubus rusuknya banyaknya ada 12. Maka otomatis total panjang kerangkanya adalah 12 dikali S. Nah, dari sini kalian tinggal masukkan 96 itu sama dengan 12 kali S. Maka S-nya adalah 96 per 12. S-nya sama dengan 8, atau dengan kata lain panjang rusuk kubusnya yaitu 8. Nah, dari sini kalian bisa hitung volume kubus, yaitu 8 dikali 8 dikali 8, yaitu sama dengan 512 cm. 3. Oke, kita lanjut contoh yang kedua, yaitu menghitung volume balok. Lagi-lagi kita langsung pakai yang penerapan saja, dimana kalau kalian mengerjakan soal balok, asal kalian tahu rumusnya, paham rumusnya, sudah diketahui P, L, dan T-nya, maka akan sangat mudah sekali menghitung volumenya. Tapi apa yang terjadi kalau soalnya dikombinasi seperti ini? Diketahui perbandingan P banding L banding T-nya, yaitu 2 banding 3 banding 5. Jika panjang kerangka balok adalah 160 cm, hitung volumenya. Oke, dari sini kita bisa jawab karena pakai perbandingan ya. P banding L banding T. P banding L banding T, yaitu 2 banding 3 banding 5. Karena perbandingan, maka kita bisa tambahkan variabel X di belakangnya. Jadi P-nya itu adalah 2X, L-nya 3X, T 5X. Nah, panjang kerangka dari balok, kalau kalian ingat atau paham dengan analoginya, P-nya ada 4, L-nya ada 4, T-nya juga ada 4. Maka kan bisa kita tulis panjang kerangka yaitu 4 dikali P ditambah L ditambah T. Panjang kerangkanya berapa tadi? 160, sama dengan 4 dikali P-nya tadi 2X, L-nya 3X, T-nya 5X. 160 sama dengan 4, ini karena di dalam kurung kerjakan terlebih dahulu, dikali 2X tambah 3X tambah 5X, yaitu besarnya 10X. Panjang
kerangkanya 160 sama dengan 40x. Nah, x-nya berarti 160 dibagi 40, berarti x-nya sama dengan 4. Oke, kita habis itu bisa tahu dong, P-nya tadi 2x, berarti 2 dikali 4, 8. L-nya 3x, berarti 3 dikali 4, yaitu 12. T-nya yaitu 5x, 5 dikali 4, yaitu 20. Nah, dari sini kalian bisa hitung volumenya P kali L kali T. 8 kali 12 kali 20, yaitu jawabannya 19, 20, 3. Oke, sekarang lanjut ke contoh yang ketiga. Kita punya gambar prisma dengan alas segitiga. Nah, disuruh menghitung volumenya. Yang kita dapatkan datanya adalah seperti ini: 5 cm, 21 cm, dan 13 cm. Oke, kita harus data dulu ya. Kita jawab. Oke, volumenya yaitu adalah setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Oke, kita lihat apa yang kita punya atau yang diketahui. 5 cm ini adalah, kita bisa tulis sebagai alas segitiga. Nah, kemudian kalau 21 cm itu apa? Nah, 21 cm itu adalah tingginya siapa? Tingginya prisma. Nah, kira-kira kalau 13 cm apa? Ternyata 13 cm itu adalah sisi miringnya segitiga. 13 cm. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, apakah kalian sudah bisa menghitung volume dari prisma alas segitiga? Jawabannya adalah belum. Kenapa? Karena kita belum memiliki atau belum mengetahui panjang dari tinggi segitiganya. Nah, yang harus kalian ingat dan menjadi permasalahan biasanya ketika menghitung volume prisma dengan alas segitiga, yaitu adalah biasanya salah satu unsur, entah itu alas segitiganya ataupun tinggi segitiganya, itu tidak diketahui. Maka kalian mau tidak mau harus mencarinya terlebih dahulu dengan konsep Pitagoras, karena kalian sudah belajar konsep Pitagoras. Oke, sekarang kalian ingat-ingat kembali konsep Pitagoras, khususnya triple. Kalau alasnya 5 cm, kemudian sisi miringnya 13 cm, berapakah tinggi segitiganya? Kalau kalian ingat triple Pitagoras, maka kalian bisa menemukan tinggi segitiganya, yaitu 12 cm. Nah, dari sini barulah kalian bisa menghitung volume prisma alas segitiga. Kita masukkan V sama dengan setengah dikali alasnya adalah 5 dikali tinggi segitiganya adalah 12. Sekali lagi, yang dipakai adalah 12. Kemudian dikalikan dengan tinggi prismanya, yaitu 21. Dari sini hanya angka 12 lah yang bisa kita bagi dengan 2, yaitu 6. Maka kalau kalian bisa hitung, volumenya adalah 5 dikali 6 dikali 21, yaitu jawabannya adalah 630 cm pangkat 3. Oke, kita bisa lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu ada sebuah gambar prisma dengan alas trapesium. Nah, kita diminta untuk menghitung volumenya. Biasanya kalau kalian belum terbiasa, kalian akan bingung nih untuk memasukkan angkanya sesuai dengan unsur-unsurnya. Oke, kita bisa tuliskan rumus dari
volume prisma alas trapesium yaitu setengah dikalikan jumlah sisi sejajarnya dikalikan tinggi dari trapesiumnya, kemudian dikalikan dengan tinggi prisma. Oke. Wah. Nah, kalian sebenarnya ini materinya gampang kalau kalian paham dengan konsepnya, tahu angka-angka ini tidak salah memasukkan unsur-unsurnya, mana yang jumlah sisi sejajar, mana sisi-sisi yang saling sejajar, mana yang tinggi trapesium, mana yang tinggi prisma. Itu sangat berpengaruh sekali. Kalau kalian salah atau ketukar memasukkan unsur-unsurnya, pasti juga akan jawabannya berbeda. Oke, di sini kalian bisa masukkan setengah dikali jumlah sisi sejajarnya. Kita sudah punya dua-duanya. Cuman yang mana sih? Kalian lihat, kalau seperti ini jumlah sisi sejajarnya. Sisi sejajarnya adalah yang 5 dan 12. Jadi 5 tambah 12 terlebih dahulu karena dia jumlah sisi sejajar di dalam kurung, dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian tinggi trapesiumnya adalah, sekali lagi, karena bangun trapesiumnya yang ini, maka tinggi trapesiumnya adalah yang 26. Kemudian yang terakhir tinggi prismanya adalah 9. Nah, kalau sudah seperti ini sudah aman, kalian sudah bisa menghitungnya. Oke, bisa kita tulis setengah dikalikan yang kita jumlahkan yaitu 17, 5 tambah 12, kemudian dikalikan dengan 26, kemudian dikalikan dengan 9. Nah, dari angka ini kita bisa coret terlebih dahulu 2 dengan 26 yaitu 13. Maka volumenya yaitu 17 dikali 13 dikali 9 yaitu 19.989 cm pangkat 3. Nah, sekian, seperti itu dulu contoh